Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ya toh? Ini ujian keimanan dan ketakwaan. Maka kalau kita menerima 3 jenis ujian dari Allah yang Allah sebutkan di ayat ini, bersyukur. Berarti dijanjikan oleh Allah dengan surganya. Ketiga macam bentuk ujian ini, pertama al-ba'su, malapetaka. Tingkatannya masih ringan. Al-ba'su, kalau sudah lulus diuji iman dan takwanya dengan ujian yang ringan, lulus, maka akan meningkat menjadi ad-durru. Ad-durru itu sedang ke berat. Biasanya itu sudah mengenai fisik. Sudah mengenai fisik. Namun belum sampai ke zilzal. Kalau zilzal itu tingkatan ujian yang super dahsyat. Karena sudah mengenai fisik hingga saking tidak tahannya menggoyahkan jiwa, mengguncangkan keimanan. Lah kita baru diuji baksun, ujian yang ringan. Sakit gigi, flu, itu sudah mengeluh. Ya Allah, kenapa harus saya? Why always me, kan gitu. Kata Allah, why not? Kenapa tidak? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan beri beban. Allah tidak akan uji hambanya di luar batas kemampuannya. Kalau kita iman kepada Allah, yakin pada Allah, apapun bentuk ujian yang Allah berikan pada kita, itu sudah sesuai porsinya. Ujian A diujikan ke kita karena Allah Maha mengetahui kita yang mampu melewatinya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Maka jangan katakan why always me. Kalau kita mengatakan itu, Allah akan jawab why not, kenapa tidak, kamu yang mampu. Baru diuji hujan sedikit, nah, sudah tidak ke masjid, padahal punya payung, ada sepeda motor, punya jas hujan, ada mobil. Baru baksun saja tidak sanggup, sudah goyah keimanannya. Masa iya menginginkan surga Firdaus bersama para nabi? Lewati itu dulu. Kalau sudah meningkat menjadi durun, ujiannya sedang ke berat, biasanya sudah mengenai fisik, sakitnya bukan hanya masuk angin biasa, tapi sakitnya sudah kategori-kategori yang berat. Namun hamba Allah yang yakin kepada Allah tetap ikhlas menjalaninya. Ikhlasnya bukan pasif. Kalau ikhlas pasif itu ya wis tak terima-terima nih, wong karek nunggu mati. Nah, itu ikhlas pasif. Ikhlasnya tetap aktif. Husnudzon pada Allah, tetap berobat dan memohon kesembuhan kepada Allah, itu ikhlas aktif. Kalau diuji sakit, terima dulu, jangan ditolak. Kalau kita menolak, mengeluh, apakah keluhan bisa menyembuhkan penyakit? Tidak. Ya, diterima dulu dengan sabar, kemudian ikhlas, kemudian baru usahakan ikhtiar insani dan ilahinya. Kalau itu sudah bisa, sampai ada hamba Allah itu yang diuji dengan zilzal, terguncang jiwanya, saking dahsyatnya ujian, digergaji sampai terbelah,
disisir dengan sisir besi, mungkin juga dibakar, mungkin disayat-sayat, intinya dipiloro lah. Namun hamba Allah tetap yakin dengan Allah. Zilzal itu guncangan, mengguncangkan jiwa saking beratnya, sampai-sampai hampir goyah keimanannya. Mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Dijawab langsung oleh Allah, ala inna nasrallahi qarib. Lah inilah ujian keimanan dan ketakwaan hamba-hamba Allah yang istimewa. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru lah. Alhamdulillah setelah agama ini disempurnakan oleh Allah, apalagi kita ditakdirkan oleh Allah hidup di negeri yang ramah ini ya. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk mengamalkan agama kita, untuk ngaji tadabbur Al-Quran. Maka bersyukurlah. Bersyukurlah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau kondisi aman tentram seperti saat ini, itu tidak kita syukuri, kita malas tadabbur Quran, malas mengamalkan Quran dan Sunnah, bagaimana jika kondisinya tidak aman? Tiba-tiba jenengan dipaksa untuk meninggalkan Quran Sunnah, dipaksa tidak bisa ngaji. Kalau tetap menjalankan Quran Sunnah akan digergaji, akan disisir, pokoknya disakiti. Namun jika meninggalkan Quran Sunnah akan dibiarkan hidup. Nah, itu kondisi pilihan yang sulit. Kalau aman saja menjalankan agamanya hanya dengan ongkang-ongkang kaki tanpa mujahadah, apalagi kondisi tidak aman. Maka disyukuri nikmat Allah ini.